Pendekar dari Gunung Naga, bagian 4. Melihat bagaimana tingkah Tian Ong dalam pertempuran itu yang seolah-olah mengejek dan mempermainkannya, semakin mendidihlah amarah Kiat Bo Siang. Dia teringat pada masa 12 tahun yang lalu ketika dia membawa Tian Ong ke puncak Liongsan, lalu Suhengnya dan 2 orang pembantu-pembantunya membuat Tian Ong seperti bola, ditendang kian kemari dari satu kaki ke kaki lain sedang main-main mereka tegak dengan kepala di bawah, kaki ke atas. Pemuda keparat, asalmu jembel tukang angon kerbau. Kenapa kini keliwat sombong, teriak Kiat Bo Siang. Lalu menyerbu dengan tongkatnya, tapi serta-merta saja dia tersurut kembali. Ternyata gerakan-gerakan kedua kaki Tian Ong yang aneh itu merupakan benteng pertahanan yang kokoh dan sekaligus dapat menjalankan serangan berbahaya. Tapi Kiat Bo Siang masih jauh dari rasa gentar. Meski dia tak dapat menyerang lawan dari sebelah atas, namun matanya yang tajam segera melihat bahwa ilmu silat aneh Tian Ong itu memiliki kelemahan di sebelah bawah. Jika dia melancarkan serangan yang hebat antara pinggang sampai ke bagian kepala lawan yang saat itu menempel di tanah, pastilah dia akan berhasil merobohkan Tian Ong, sekurang-kurangnya membuat cedera pemuda itu. Maka setelah menunggu kesempatan yang baik, tiba-tiba Kiat Bo Siang membuat gerakan yang bernama Sin Eng Tian Chi, atau Garuda Sakti Pentang Sayap. Kaki kirinya melesat menghantam ke arah selangkangan Tian Ong, sedang dalam detik yang sama tongkat bajanya menunjuk deras ke arah tenggorokan si pemuda. Memang dua serangan yang dilancarkan oleh Kiat Bo Siang sekali ini betul-betul luar biasa. Dua-duanya sulit dikelit saking cepatnya dan di samping itu merupakan serangan maut total. Kiat Bo Siang yakin salah satu dari serangan itu pasti akan mengenai sasarannya, terutama tusukan tongkat ke arah leher. Tetapi adalah kecele kalau Kiat Bo berpikir demikian. Didahului oleh lengkingan seruling yang ditiup gila-gilaan kerasnya, tiba-tiba tubuh Tian Ong sebatas pinggang ke kaki melejit ke samping. Ini membuat serangan kaki kiri Kiat Bo hanya mengenai tempat kosong. Di saat yang sama, suling di tangan Tian Ong tiba-tiba membeset laksana kilat, dan bret, robeklah pakaian putih kakek-kakek itu di sebelah dada. Kiat Bo Siang kaget sekali. Dia cepat membuat gerakan untuk menjatuhkan tubuhnya yang setengah melayang itu dari lawan. Namun masih kurang cepat, karena saat itu tubuh Tian Ong sudah melejit lurus kembali dan tahu-tahu satu tendangan sudah mendepak pantat si kakek. Tak ampun lagi Kiat Bo Siang mencelat mental sampai satu tombak. Untung saja meskipun otaknya agak keblinger, Song Tian Ong tidak bermaksud jahat terhadap paman gurunya itu. Kalau tidak, pastilah tendangan tadi akan membuat Kiat Bo Siang celaka, sekurang-kurangnya cacat seumur hidup. Di lain pihak, sambil tertawa hahaha, Tian Ong bergerak jungkir balik dan berdiri di atas kedua kakinya kembali. Susiok, harap maafkan aku. Kalau saja aku tahu pantatmu itu sudah tak ada lagi dagingnya alias tulang melulu, pastilah aku tak akan menendang pantatmu itu. Anjing jadah, maki Kiat Bo Siang menggeledek. Aku mengadu jiwa denganmu. Lalu kakek ini menerjang ke depan. Namun gerakannya terhenti karena saat itu mendadak terdengar suara tawa bergelak. Kiat Bo Siang, ada berapa nyawakah kau punya hingga hendak mengadu jiwa dengan pemuda itu? Apa kau tak malu sudah dipermainkan begitu rupa? Kiat Bo Siang mengeram macam harimau menggerang. Di sekitarnya tiba-tiba saja sisa-sisa pasukan kaisar dan pasukan rakyat yang tadi asyik menonton pertempuran hebat luar biasa yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya, pada lari berserabutan, ketakutan seolah-olah melihat setan kepala 11. Li Bewehun dan Tian Ong jadi terheran-heran, sementara Kiat Bo Siang cepat memutar kepala ke arah datangnya seruan dan suara tertawa bergelak tadi. Memandang ke jurusan itu, mendadak wajahnya yang beringas gemas kelihatan gembira dan dia tertawa lebar. Kakek ini lalu menjura, "Ah, kiranya pengholo Eng Hiong. Kukira siapa? Bagus sekali kau datang dan dapat membantu aku meringkus pemuda pengacau ini." "Cuma meringkusnya, tidak, membunuhnya," sahut Kiat Bo Siang pula. "Aku tidak malu-malu meminta bantuanmu untuk mengirimnya ke akhirat." Terdengar suara tertawa kembali. "Ahai, seorang tokoh ternama yang katanya paling lihai di seluruh Tionggoan hari ini tidak mampu untuk menghadapi seorang pemuda otak miring. Percuma saja kami orang-orang Mongol memeliharamu, memberikan uang dan harta berlimpah, gedung mewah serta perempuan cantik. Nyatanya kau sama sekali tidak berguna bagi kami." Merahlah paras Kiat Bo Siang mendengar kata-kata itu. Namun kali ini kenyataannya dia mati kutu. Jilid 9. Saat itu di hadapan Kiat Bo Siang berdiri seorang kakek-kakek berambut pirang dan bermuka merah macam kepiting rebus. Tubuhnya kurus tinggi dan dia mengenakan jubah biru gelap.
Dialah tokoh kelas wahid dari Mongol yang dikenal dengan nama Peng Ho. Dibandingkan dengan Kiat Bo Ho Siang, ilmunya memang jauh lebih tinggi. Di samping Peng Ho tegak pula seorang berpakaian rombeng dekil, kurus kering dan bungkuk. Dia memegang sebuah tongkat di tangan kiri untuk menopang tubuhnya yang bungkuk tak seimbang itu. Orang kedua ini adalah kawan kental Peng Ho, bernama Wang Li dan bergelar pengemis sakti tangan kidal, dan merupakan salah seorang tokoh-tokoh ternama berasal dari Tibet. Orang ketiga yang datang bersama dua tokoh terdahulu itu ialah seorang pendek bermata juling yang mukanya tembam selalu berkeringat. Yang hebat dari manusia ini ialah sepasang lengannya yang panjang sekali, hampir menyentuh ke tanah. Dia juga seorang tokoh lihai dari Mongol, yang kepandaiannya masih satu tingkat di atas Kiat Bo Ho Siang. Nama aslinya tak ada yang tahu. Dia dikenal dengan gelar sepasang tangan perenggut jiwa. Dengan hadirnya gembong-gembong besar pihak Mongol ini, tak heranlah kenapa sisa pasukan pemerintah dan rakyat Kontan ambil langkah seribu begitu melihat dan mengenali mereka. Li Bewehun yang saat itu masih tertegak mematung dan tak bisa bersuara karena masih tertotok, yang juga mengenali siapa adanya ketiga manusia itu, diam-diam terkejut dan mengeluh. Dia sudah dapat menduga walau betapapun lihainya pemuda berpakaian gombrong itu, pastilah akan kalah jika menghadapi Peng Ho, apalagi jika dikeroyok bersama-sama. Sambil rangkapkan tangan di muka dada, Peng Ho berpaling pada Tian Ong dan geleng-geleng kepala. Hanya seorang pemuda gendeng begini kau tak sanggup menghadapinya? Betul, memalukan, Kiat Bo, dia memang sedang, Peng Ho Lo Eng Hiong, sahut Kiat Bo Ho Siang dengan muka merah. Tapi kunasihatkan jangan terlalu dianggap remeh. Dia adalah murid suhengku Ik Bo Ho Siang dari Liongsan. Cuma muridnya saja, itu toh lebih memalukan, Kiat Bo. Bagaimana lagi kalau suhunya yang jadi pengacau? Tentu kau sudah modar, ejek Peng Ho pula. Memang pada masa itu bukan rahasia lagi kalau orang-orang asli Mongol kurang menyenangi bangsa Han yang dipelihara oleh Kaisar Mongol secara mewah berlebih-lebihan untuk mengharapkan imbal kepandaiannya dalam mencengkeram Tiongkok. Seolah-olah pada kalangan orang-orang Mongol sendiri tidak ada tokoh-tokohnya yang lihai. Dalam pada itu perlakuan Kaisar Mongol terhadap orang-orang Han, Tiongkok, kelihatan menyolok berlebih-lebihan. Ejekan Peng Ho tadi membuat dada Kiat Bo Ho Siang panas dingin bergetar. Tapi dia tak bisa berbuat lain daripada berdiam diri. Peng Ho berpaling pada sepasang tangan perenggut jiwa. Di antara mereka bertiga memang yang satu ini paling rendah ilmunya, tapi dibandingkan dengan Kiat Bo Ho Siang masih lebih tinggi satu tingkat. Sobatku perenggut jiwa, apakah kau bersedia mengotorkan tanganmu membunuh monyet baju gombrang yang katanya adalah murid dari Ik Bo Ho Siang? Si muka tembam sepasang tangan perenggut jiwa menyeringai dan basahkan bibir dengan ujung lidah. Dia melirik dengan matanya yang juling ke arah Li Bewehun, kemudian berpaling pada Kiat Bo Ho Siang. Kiat Bo Lo Jianwei, apakah kau ingin aku membunuh murid suhengmu ini? Bertanya si perenggut jiwa. Betul, lakukanlah cepat, sahut Kiat Bo Ho Siang. Si perenggut jiwa goyangkan kepalanya ke arah Kiat Bo Ho Siang dan berkata lagi, Nona cantik ini kalau aku tak salah adalah muridmu, bukan? Kiat Bo Ho Siang mengangguk. Ada satu syarat, Lo Jianwei. Jika kau ingin aku turun tangan, upahnya kau harus hadiahkan nona muridmu itu padaku. Sepasang tangan perenggut jiwa memang seorang tokoh silat Mongol yang terkenal hidung belang. Abis berkata demikian, dia melirik pada Bewehun, leletkan lidah lalu tertawa mengekeh. Tiba-tiba suara tawanya itu ditimpali lebih hebat oleh suara seorang lainnya, ternyata adalah Song Tianong. Dan mendengar suara pemuda itu, Peng Ho kernyitkan kening, pengemis sakti tangan kidal mendongak ke langit, sedang si perenggut jiwa tertegun. Mereka sama terkesiap mendapatkan bagaimana suara tertawa Tian Ong itu mereka rasakan membuat tanah bergetar. Masing-masing saling pandang sesaat, kemudian Peng Ho berbisik. Hanya pemuda edan macam dia, apa pula artinya tak perlu ditakutkan. Sepasang tangan perenggut jiwa menggaruk, lalu berpaling pada Kiat Bo Ho Siang. Bagaimana, Lo Jianwei? Kiat Bo Ho Siang memang sudah miring jalan pikirannya, ditambah pula saat itu dia disulut amarah serta malu luar biasa. Karenanya menceplos saja jawabannya, terserah padamu kau mau buat apa atas diri gadis laknat itu. Tadi pun aku hendak membunuhnya. Mendengar jawaban ini, si perenggut jiwa ternyata puas. Ah, rezekimu besar nian hari ini, sobat, berkata Peng Ho seraya menepuk bahu kambratnya itu. Si perenggut jiwa basahi bibirnya dengan ujung lidah. Sambil mengedipkan matanya yang juling pada Li Bewehun, dia berkata, Nonaku, kau tunggulah sebentar. Saksikanlah bagaimana aku menghajar pemuda gila itu.
Kemudian kita berdua tinggalkan tempat ini, pergi bersenang-senang di atas ranjang. Li Bewehun benar-benar tak menyangka kalau hati gurunya demikian bejatnya. Tapi apakah dayanya? Harapannya satu-satunya kini terletak pada Song Tianong. Dapatkah pemuda berotak miring ini mengalahkan si perenggut jiwa? Kalaupun dapat, lantas apakah dia mampu pula melawan pengemis sakti tangan kidal serta pengho? Bagaimana kalau orang-orang itu kemudian mengeroyoknya? Betapapun lihainya pemuda murid Iqbo Hosiang itu, namun adalah mustahil dia akan sanggup menghadapi musuh-musuh tangguh demikian rupa. Dan ini berarti celakalah dirinya sendiri. Ah, mengapa Tuhan tidak mencabut saja nyawaku saat ini? Keluh Li Bewehun dalam hati dan air mata mulai menggenangi pelupuk-pelupuk matanya. Dalam pada itu, dengan mengumbar suara tertawa mengekeh, si perenggut jiwa melangkah mendekati Tianong. Sebaliknya, Tianong tampak acuh tak acuh, malah membelakangi musuh yang datang mendekat itu, berpaling menghadap Kiat Bo Hosiang dan dengan jari telunjuk tangan kirinya diacungkannya tepat ke hidung orang tua ini. Tua bangka sedang, kau betul lebih sinting dari manusia edan manapun di dunia ini. Hatimu bejat dan keji, bukannya memberi hajaran, malah menyerahkan bulat-bulat tubuh dan kehormatan murid sendiri pada si pendek juling ini. Paras Kiat Bo Hosiang jadi merah saga. Dia membentak, tutup mulutmu, Bewehun bukan muridku lagi. Kau hadapi saja musuh si perenggut jiwa untuk menerima mampusmu. Kaulah yang lebih dulu layak mampus, teriak Tianong. Lalu menggebrak tanah dengan kaki kirinya hingga tanah itu tenggelam sampai 1 jengkal. Tubuhnya berkelebat ke depan, melancarkan hantaman satu pukulan tangan kosong yang hebat. Namun saat itu, belakangnya terdengar deru yang deras. Ternyata sepasang tangan perenggut jiwa telah ulurkan kedua tangannya dan dalam gerakan kilat siap untuk menangkap batang leher Tianong yang telah lengah membelakangi. Sekali leher itu kena tertangkap, nyawa murid Iqbo Hosiang yang agak berotak miring itu pastilah tak akan tertolong. Memang sesuai dengan gelarnya, yaitu sepasang tangan perenggut jiwa, maka tokoh silat Mongol bermata juling itu memang memiliki sepasang tangan yang luar biasa hebatnya. Selain cepat dalam gerakan, juga memiliki kekuatan atos dan ampuh. Baik Kiat Bo Hosiang maupun Wang Li, pengemis sakti tangan kidal, serta pengho sudah dapat memastikan bahwa dengan sekali gerakan kilat saja dan saat lawan dalam keadaan lengah, si perenggut jiwa betul-betul akan dapat merenggut lepas nyawa Tianong. Pada saat itu, ketika merasakan sambaran angin di belakangnya, Song Tianong maklum kalau dirinya tengah diserang orang secara pengecut. Dia menggerendeng dan rundukkan tubuh sedikit sambil memutar dan serentak dengan itu, tangan kirinya yang tadi dipergunakan untuk menuding hidung Kiat Bo Hosiang kini dipakainya sebagai kemplangan menebas ke arah datangnya serangan. Buukek! Terdengar suara bergedebukan yang keras ketika lengan kiri Tianong beradu dengan lengan kanan si perenggut jiwa. Tokoh lihai dari Mongol ini merasakan tubuhnya terbanting ke kiri sampai 4 langkah, tapi lengannya sama sekali tidak cedera bahkan terasa sakit pun tidak. Inilah kehebatan ilmu kebal sepasang tangan yang dimilikinya. Padahal jangankan manusia, batang pohon pun kalau sampai kena digebuk lengan Tianong yang berisi kekuatan tenaga dalam luar biasa itu, pastilah akan remuk berantakan. Kini pengho dan pengemis sakti tangan kidal, lebih-lebih si perenggut jiwa sendiri, baru terbuka matanya. Meskipun jago silat dari Mongol ini tidak cedera, namun tubuhnya yang terlempar sampai sejauh 4 langkah itu cukup membuktikan bahwa Tianong meskipun gendeng tapi betul-betul tak bisa dibuat main. Padahal sesungguhnya murid Iqbo Hosiang dari Gunung Naga itu hanya membuat gerakan acuh tak acuh dan tidak pula disertai kekuatan tenaga dalam yang berarti. Walau dia tidak apa-apa, namun perenggut jiwa merasa malu sekali karena lawan gila yang dianggapnya remeh dan gila itu ternyata tak dapat dibereskannya dalam satu gebrakan saja. Didahului dengan bentakan galak, dia sengaja keluarkan jurus silatnya yang terlihai untuk menebus rasa malunya, yakni jurus yang bernama Siang Lui Guisan, atau sepasang petir membelah gunung. Kehebatan jurus ini memang luar biasa. Sepasang tangan si perenggut jiwa kini hanya merupakan bayangan sinar putih dan mengeluarkan suara keras setiap serangan dilancarkan. Tampaknya Tianong kerepotan dibuatnya meskipun dia sudah lancarkan serangan balasan dengan kebutan ujung lengan pakaiannya yang gombrong. Semakin lama pertempuran semakin seru. Tiba-tiba Tianong membentak nyaring dan tahu-tahu tubuhnya melayang ke atas, turun lagi dengan kaki ke atas kepala ke bawah. Pemuda ini agaknya merubah permainan silatnya dan mengeluarkan ilmu yang tadi telah dipergunakannya dalam menghadapi Kiat Bo. Namun setiap tendangan yang dilancarkannya selalu dapat dikelit atau ditangkis oleh tangan si perenggut jiwa. Tianong jadi penasaran. Dia jungkir balik kembali dan kini mainkan jurus silat baru.
Memang, sisi perenggut jiwa jadi terdesak hebat, namun sekalipun tubuhnya terbanting atau tercelat mental, selama dia masih sanggup mempergunakan sepasang tangannya yang benar-benar ampuh untuk menangkis, maka dia sama sekali tak mengalami cedera. Lama-lama Tian Ong jadi beringas. Murid Iqbo Hosiang ini mencak-mencak macam orang kemasukan setan. Tapi setiap tangannya digerakkan, menghamburlah pukulan-pukulan ganas yang dialiri tenaga dalam tinggi. Berkali-kali si perenggut jiwa jatuh bangun dihantam pukulan tangan kosong itu. Akan tetapi karena dia selalu mempergunakan kedua lengannya untuk menangkap, maka setiap jatuh dia cepat bangun kembali dan balas menyerang. 20 jurus berlalu, si perenggut jiwa kelihatan mandi keringat, pakaian kusut masai dan muka celemongan karena berulang kali jatuh atau terguling-guling di tanah. Sebaliknya Tian Ong masih biasa saja, hanya suara menggerendeng tak hentinya keluar dari mulutnya. Selagi dia berpikir-pikir bagaimana dapat merobohkan lawan yang memiliki sepasang tangan laksana benteng baja itu, tiba-tiba terdengarlah siulan nyaring menusuk telinga yang disusul dengan suara orang menyanyi. 20 jurus berlalu percuma, hanya karena serangan membabi buta. Dua tangan memang laksana benteng baja. Untuk apa diserang menghabiskan tenaga? Semua orang yang ada di situ terkejut, termasuk Tian Ong. Pemuda ini melompat mundur dan mendongak ke atas pohon, dari arah mana suara orang menyanyi itu datang. Pada cabang sebuah pohon tampak duduk seorang pemuda asing tak dikenal, rambutnya gondrong dan mulutnya penuh berisi buah apel yang digerogotinya. Melihat pemuda di atas pohon, Tian Ong tiba-tiba tertawa bergelak. Gondrong, tampangmu tolol dan lagamu juga edan seperti aku. Jika kau merasa berkawan dengan aku, silakan turun beri petunjuk. Tapi orang di atas pohon tidak mau turun, malah kembali bersiul-siul lalu menyanyi lagi. Segala sesuatunya tidak sempurna, otakmu tidak seluruhnya gila. Pergunakan bagian yang tidak gila untuk menduga dan mereka bahwa tidak seluruhnya sekeras baja. Di antara yang keras ada yang lemah. Pada kelemahan terdapat kelembutan, dan kelembutan pangkal celaka. Orang di atas pohon kunyah terus buah apel dalam mulutnya lalu garuk-garuk kepala. Tian Ong ikut-ikutan garuk-garuk kepalanya. Dia memandang lagi pada si gondrong di atas pohon, lalu tertawa. Aku mengerti sekarang Cihui, terima kasih. Kau memang kawanku, memang sobatku. Cihui. Tian Ong kelihatan girang sekali dan sampai-sampai dia membuat gebrakan jungkir balik di udara beberapa kali. Begitu kakinya menginjak tanah kembali, langsung dia menuding si pendek perenggut jiwa dan berkata keras, mata juling, ayo kita bertempur lagi. Lalu dia berpaling pada Peng Ho, pengemis sakti tangan kidal dan Kiat Bo Hosiang. Manusia-manusia penjajah, sekarang kalian lihat bagaimana aku akan merobohkan jagomu ini dalam satu jurus. Tian Ong tertawa lagi gelak-gelak. Selagi dia tertawa begini, si perenggut jiwa menyerbunya dengan hebat. Serangannya datang bertubi-tubi selama 5 jurus. Di jurus ke-6, Tian Ong melakukan pembalasan. Dia lancarkan serangan ganas dengan tangan kiri ke arah batok kepala Tian Ong demikian rupa hingga tak bisa dikelit dan mau tak mau si perenggut jiwa harus pergunakan lengannya untuk menangkis. Bukek, lagi-lagi sepasang lengan mereka beradu. Namun di saat yang sama, Tian Ong kirimkan jotosan selusupan ke arah perut lawan. Dan perut si perenggut jiwa tidaklah mempunyai ilmu kebal seperti yang dimiliki kedua lengannya. Manusia ini menjerit setinggi langit ketika tubuhnya terlempar 4 meter, menggeletak tak berkutik lagi, mati dengan perut bobol. Terima kasih, terima kasih, terima kasih sahabatku, teriak Tian Ong berulang kali sambil jingkrak-jingkrakan lalu melesat ke cabang pohon di mana pemuda gondrong yang makan buah apel itu nongkrong. Apakah kau doyan apel, sahabatku? Berkata si gondrong. Tian Ong manggut-manggut, lantas saja dikeruk saku pakaian si gondrong dan sambar 2 buah apel. Keduanya sambil tertawa-tawa kemudian asyik mengunyah buah-buah apel itu seolah-olah tidak peduli di mana mereka berada, seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa di situ. Manusia-manusia sinting, gila, maki Peng Ho dengan mata mendelik dan meludah ke tanah. Kalau tidak karena diberitahu oleh si gondrong itu, kamrat kita si perenggut jiwa tak bakal mati di tangannya. Peng Ho Lo Eng Hiong, apakah kau kenal siapa bangsat gila yang berambut gondrong itu? Tak pernah ku ketahui siapa dia adanya. Mungkin Sute atau Suheng dari keparat bernama Tian Ong itu? Kiat Bo Hosiang gelengkan kepala. Iqbo Hosiang tak pernah mengambil murid lain daripada Tian Ong bocah penggembala Hinadina itu. Pemuda yang gondrong ini jelas bukan orang Han. Sementara itu di atas pohon, saking girangnya Tian Ong begitu makan habis 2 buah apel,
lantas keluarkan serulingnya dan tiup benda itu keras membawakan lagu gembira. Ah, sobat, kau ternyata pandai sekali main suling. Boleh aku ikut menimpali? Bertanya si gondrong. Tentu saja, sahut Tianong gembira sambil ongkang-ongkang kaki. Silakan, silakan. Si gondrong merogoh pinggang pakaiannya, sesaat kemudian terlihatlah sinar menyilaukan. Ternyata pemuda ini keluarkan sebuah senjata berbentuk kapak bermata dua yang pada mata-matanya yang menyilaukan itu tertera angka 212. Kapak aneh ini gagangnya terbuat dari gading dengan ukiran kepala naga pada sebelah bawahnya, sedangkan pada batang gagang terdapat lobang-lobang. Dan ketika pemuda ini tempelkan bibirnya ke bibir naga-nagaan lantas meniup, maka membersitlah suara lengkingan seperti tiupan seruling, dahsyat luar biasa. Kiat Bohosiang, Peng Ho, dan pengemis sakti tangan kidal merasakan telinga masing-masing bergetar sakit. Buru-buru mereka tutup indera pendengaran. Tapi dada masing-masing masih saja terasa bergetar. Hebat sekali! Sungguh belum pernah mereka menyaksikan dan mendengar tiupan-tiupan suling yang demikian luar biasa hingga menggetarkan tanah yang mereka pijak dan mempengaruhi mereka. Peng Ho, sebagai orang yang paling tinggi ilmunya, tahu betul kalau saja dia dan kawan-kawan masih merupakan jago silat kelas rendah, pastilah telinga masing-masing telah rusak berdarah mendengar tiupan suling yang luar biasa karena disertai aliran tenaga dalam dahsyat itu. Merdu sekali, teriak Tianong. Lalu tiup sulingnya lebih keras. Peng Ho tokoh silat kelas wahid dari Mongol tak dapat lagi menahan kejengkelannya. Amarahnya meluap karena dia merasa seolah dipermainkan. Di samping itu, Tianong harus mati untuk menebus nyawa si perenggut jiwa yang telah dibunuhnya. Tianong, pemuda keparat, turunlah untuk menerima kematian, teriak Peng Ho menggelegar di antara hiruk-pikuknya tiupan-tiupan suling. Tapi Tianong dan juga si gondrong tidak ambil peduli, malah kini ongkang-ongkang kaki dan terus meniup suling masing-masing dalam lagu tanpa nada tak karuan. Mendidihlah amarah Peng Ho, tokoh dari Mongol ini angkat tangan kanannya dan menghantam ke atas pohon. Jilid 10. Satu gelombang sinar hitam menggebu ke arah cabang pohon di mana Tianong dan pemuda gondrong yang bukan lain adalah Wiro Sableng si pendekar 212 tengah duduk ongkang-ongkang kaki enak-enakan sambil tiup suling. Terdengar suara keras hancurnya cabang pohon serta rontoknya dedaunan yang kemudian disusul oleh tumbangnya pohon besar itu. Tapi suara tiupan dua suling sama sekali tidak berhenti dan baik Wiro maupun Tianong tidaklah menemui celaka dihantam pukulan sakti tadi. Karena sebagai orang-orang berkepandaian tinggi tentu saja mereka tahu bahaya dan siang-siang sudah berkelebat turun ke tanah. Begitu sampai di tanah, enak saja mereka duduk menjelepok dan terus memainkan suling. Kiat Bohosiang melengak, pengemis sakti tangan kidal naik turun tenggorokannya, sedang Peng Ho kaget. Bwe Hun yang saat itu masih berada dalam keadaan tertotok meskipun hatinya cemas setengah mati, namun melihat tingkah dua pemuda yang agaknya sama-sama keblinger itu, dalam hati jadi tertawa geli. Menghadapi tiga tokoh silat begitu lihai, keduanya masih saja gila-gilaan, padahal maut sudah di depan mata. Tianong, manusia keparat, lekas ke sini untuk menerima kematian, teriak Peng Ho. Ah, di sini banyak pengganggu. Bagaimana kalau kita main suling di tempat lain saja, ujar Tianong seraya hentikan permainannya dan masukkan sulingnya ke balik pinggang pakaiannya yang gombrong. Wiro pun hentikan permainannya, masukkan kapak naga geni 212 ke balik pakaiannya. Mari, kata Wiro pula seraya berdiri mengikuti Tianong. Bangsat, kau mau pergi kemana? Teriak Peng Ho lalu berpaling pada pengemis sakti tangan kidal dan memerintah. Bunuh dia, pengemis sakti tangan kidal mendongak ke langit lalu tertawa melengking. Terima kasih, Peng Ho Towako, memang aku sudah lama tak membunuh orang. Hari ini tanganku yang sudah gatal akan dapat bagian. Sambil melintangkan tongkat kayu yang dipegangnya di tangan kiri, pengemis sakti tangan kidal maju mendekati Tianong. Tianong, kau ditakdirkan mampus di tanganku. Nah, bersiaplah untuk mati. Sobat, ujar Tianong sambil menepuk bahu Wiro. Lagak kakek-kakek bungkuk itu seperti malaikat maut saja. Apakah begini tampangnya malaikat maut? Wiro garuk-garuk kepala. Entahlah, aku pun belum pernah melihat. Tapi aku yakin malaikat maut tampangnya lebih cakepan dari tua bangka keriputan ini, sahut Wiro pula sambil cengar-cengir. Kedua anak geblek itu lantas tertawa terpingkal-pingkal. Wut, entah kapan dia bergerak, tahu-tahu tongkat di tangan kiri pengemis sakti tangan kidal sudah membabat ganas ke batok kepala Tianong. Meskipun tadi kelihatannya acuh tak acuh, namun begitu diserang, murid Kiat Bohosiang ini ternyata waspada sekali.
Secepat kilat dia jatuhkan diri, kedua tangan lebih dulu mencapai tanah. Sesaat kemudian kedua kakinya telah melancarkan serangan balasan. Satu mendepak ke arah perut sedang lainnya menendang ke tenggorokan lawan. Namun tingkat kepandaian si kakek bungkuk ini lebih tinggi dari si perenggut jiwa. Ilmu tongkatnya lebih lihai dari Kiat Boho Siang. Dua serangan itu dikelitkannya dengan mudah, bahkan kini tongkat di tangan kirinya menyapu-nyapu dahsyat sekali. Song Tianong dalam tingkahnya yang gila-gilaan itu beberapa kali hampir kena dihantam senjata lawan. Dan masih saja dia bertingkah aneh yang bukan-bukan sambil tak lupa mengejek dan mencaci maki lawannya sehingga Wang Li alias pengemis sakti tangan kidal penasaran setengah mati. Dengan matanya yang tajam dan pengalaman luas, Peng Ho si tokoh utama di Mongol segera melihat bahwa sesungguhnya Tianong memiliki dasar ilmu silat yang lebih hebat dari pengemis sakti tangan kidal. Buktinya, sampai 20 jurus di muka, pemuda ini masih melayani tokoh lihai yang berasal dari Tibet itu dengan tangan kosong. Cuma karena tingkahnya yang aneh dan gila-gilaan itulah yang membuat dia seolah-olah tak mau menurunkan tangan jahat dan hanya ingin mempermainkan musuh. Kiat Boho Siang, kau bantulah pengemis sakti, berseru Peng Ho setelah 20 jurus lagi berlalu tanpa kambratnya itu bisa melakukan sesuatu terhadap Tianong. Kiat Boho Siang cabut tongkat bajanya dan menyerbu ke dalam kalangan pertempuran. Curang, teriak Wiro marah. Orang asing, tutup mulutmu, sentak Peng Ho. Kau tak ada hak mencampuri urusan orang lain. Lekas angkat kaki dari sini kalau tidak ingin ku gebuk. Enak betul memerintah orang. Kau kira aku ini kacung muka? Makan ini, teriak Wiro sambil keluarkan sisa satu buah apel dari dalam sakunya. Buah ini dilemparkannya dengan sebat. Peng Ho bergerak cepat tapi dia kecele, karena Wiro sama sekali tidak menyerangnya, melainkan melemparkan buah apel itu ke arah Li Bewehun yang masih tegak tak berdaya karena ditotok. Buukek, buah apel itu mengenai tepat di tengkuk Li Bewehun. Totokan yang sejak tadi menguasai si gadis serta-merta buyar karena memang disitulah sebelumnya Tianong telah menotok Bewehun yakni sewaktu gadis ini hendak melarikan diri dari Kiat Boho Siang yang hendak membunuhnya. Nona, tadi kau telah diselamatkan oleh pemuda itu. Sekarang bantulah dia, seru Wiro. Li Bewehun katupkan bibirnya rapat-rapat. Kemudian seolah-olah patuh, dia memungut sebilah golok milik bekas seorang prajurit kerajaan dan tanpa banyak bicara, terus ke kalangan pertempuran. Sebenarnya Wiro merasa yakin kalau Tianong tak akan mudah dikalahkan sekalipun dikeroyok dua orang oleh pengemis sakti tangan kidal dan Susioknya sendiri. Namun, pendekar 212 ini yang sudah gatal tangan ingin ikut bertempur, diam-diam mendapat akal. Maka dilepaskannya totokan Bewehun lalu disuruhnya gadis ini membantu Tianong.